Kita langsung ke contoh saja dengan gaya dalam ini ya. Pertama dengan beban-beban terpusat dulu ya. Kalau saya ingin tahu gaya dalam di suatu tempat di balok inilah misalnya, caranya masih sama seperti yang lalu. Kita harus buat potongan. Ini misalnya balok AB begitu. Lalu saya ingin tahu gaya dalam di sini, gitu ya, di titik ini, sehingga saya harus buat potongan di situ. Nah, saya boleh lihat ke kiri atau ke kanan. Ini kalau lihat ke kiri, saya harus nyari reaksi dulu ya, karena free body-nya belum komplit. Harusnya ada RA di sini dan karena ini jepit ada MA. Jadi kalau di potongan ini saya mau lihat ke kiri, maka RA dan MA-nya harus dicari dulu. Tapi kalau saya lihat kanan, nggak perlu karena gayanya sudah ada, gitu ya. Nah, potongan ini misalnya saya kasih jarak aja, 1 meter dari gaya inilah ya, misalnya posisinya. Nah, kalau saya lihat potongan ini ke sebelah kanan, itu ada gaya yang 5 kN, lalu nggak ada apa-apa lagi, cuma satu aja. Ya. Nah, di potongan ini, karena ini strukturnya jelas bukan rangka batang, ya, ini udah jelas ada tumpuannya jepit, itu sudah menyalahi, tidak ada rangka batang yang tumpuannya jepit. Lalu bebannya juga bekerja di tengah-tengah bentang balok, ini juga tidak. Ya. Jadi ini struktur balok lah. Ya. Sehingga gaya dalamnya di setiap potongan itu akan ada 3. 1 normal, 1 lagi geser, dan 1 lagi momen lentur M. Jadi 3 sekarang gaya dalamnya. Nanti kalau sudah mengerjakan PR, nanti sudah kebiasaan, mestinya kalau dipotong 3 ya, kecuali kalau ke batang. Oke, nah kita tinggal terapkan persamaan keseimbangan untuk mendapatkan gaya-gaya dalam ini. Ada 3 gaya dalam dan kita punya 3 persamaan keseimbangan, harusnya bisa diselesaikan. Ya. Jadi dari sigma fx sama dengan 0 misalnya, arah horizontal cuma n sendiri, nggak ada yang lain, artinya n harus 0. Ya. N, ini saya kasih nama titik ini C aja dulu ya. Jadi ini NC, VC, MC begitu ya. NC-nya sama dengan 0. Kalau saya ambil sigma FY sama dengan 0, ada VC, ada minus 5 sama dengan 0. Jadi VC-nya 5 kN. Sigma momen kemana lah, ini kan potongannya di C ya. Ke C sendiri saya sama dengan 0. Maka kita akan dapatkan ada MC, terus tambah 5 kali jaraknya ini 1 ya. Tadi sama dengan 0, jadi MC-nya minus 5 kN meter. Jadi ini gaya-gaya dalam yang bekerja di titik C ini. Gaya normalnya 0, gaya gesernya 5 kN, dan momen lenturnya minus 5 kN meter. Jadi begitu. Cara perhitungannya ya seperti ini. Anda akan ketemu yang begini sampai masih 2 semester ke depan. Caranya nggak berubah, tetap saja seperti ini. Bahwa gaya dalam dicari dengan membuat potongan di titik tersebut. Kemudian ada 3 gaya dalam sekarang karena strukturnya bukan rangka batang, struktur balok. Ada normal, ada geser, ada momen lentur. Lalu terapkan persamaan keseimbangan. Nilai masing-masing mestinya bisa kita peroleh. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya punya titik lain, katakan titik D di sini, yang jaraknya semeter lagi di sebelah sini, kan jadi 3 meter ini saya bagi 3 aja. Dari sini ke sini semeter, dari sini ke sana semeter lagi. Ya. Jadi ada titik D yang jaraknya 1 meter lagi. Pertanyaannya adalah, apakah gaya-gaya dalam di D berbeda dengan gaya-gaya dalam di C? Kalau Anda lihat perhitungan ini, kalau saya buat potongan di D, gambarnya mirip dengan ini. Ya. Gambarnya sih mirip, tapi motongnya di D sekarang. Yang jaraknya dari gaya yang 5 kN ini D itu 2 meter. Ya. Ke C semeter, dari C ke D semeter lagi. Jadi dari gaya yang 5 kN ini jaraknya sekarang 2 meter. Dan kalau kita potong di D, kita tetap punya gaya normal di D.
gaya geser di D dan momen di D. Kalau kita terapkan sigma Fx sama dengan 0, kita dapatnya gaya normal di D 0 juga. Sama nih dengan C. Kalau kita terapkan Fy sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, ada Vd kurang 5 sama dengan 0, jadi persamaannya masih mirip. Oh, masih sama, bukan mirip lagi ya. Jadi Vd-nya 5, sama dengan di C. Tapi kalau kita lihat momen, kalau kita ambil momen ke D misalnya, maka MD ditambah dengan 5 kali 2 sama dengan 0, jadinya MD-nya bukan minus 5 lagi. MD-nya minus 10 kalau di sini ya. Minus 10 kilonewton. Nah, jadi secara umum untuk struktur balok dan portal, nilai gaya-gaya dalam bisa berubah di sepanjang elemen struktur. Di sepanjang balok ini bisa berbeda-beda. Ini tidak berlaku dengan rangka batang yang lalu ya. Kalau saya punya struktur begini di rangka batang yang lalu, itulah ya. Misalnya batang AB ini, saya buat irisan di sana. Nggak masalah saya irisannya lewat di sini, atau sedikit ke sebelah sana. Ya. Jadi di potongan sini dengan potongan sini gaya normalnya sama saja. Karena gaya normalnya konstan terus. Tidak berubah-ubah di sepanjang batang. Tapi untuk struktur balok dan portal, secara umum bisa terjadi perubahan. Untuk contoh kita yang ini, yang berubah momen lenturnya saja kebetulan. Kalau ada yang lain, misalnya kalau saya cek di titik E di sini, nanti dengan gaya gesernya pun ikut berubah ya, karena keseimbangannya akan berbeda ya. Free body-nya akan melihat gaya yang 10 dan yang 5 ini. Oke. Jadi untuk struktur balok dan portal, kalau ditanya gaya dalamnya, Anda harus tanya di mana ya. Jadi gaya dalam balok AB ini mau di mana dicarinya? Di C yang jaraknya sekian dari B, atau di D yang jaraknya berbeda lagi, atau di E, atau dimanapun. Ya. Kalau saya yang memberikan soalnya, ya saya harus ngasih tahu. Tentukan gaya dalam di titik X dari struktur ini misalnya. X-nya ada di sana. Artinya Anda harus buat potongan di titik itu. Atau tentukan lagi gaya dalam di titik Y. Buat lagi potongan di titik Y itu untuk mendapatkan gaya dalam di Y. Begitu ya. Jadi ini yang di C sudah kita hitung. Yang di D tidak saya tuliskan, tapi kurang lebih sama karena free body-nya mirip ya. Sama caranya maksudnya, tapi hasilnya untuk gaya normal sama, gaya geser sama, momen lentur berbeda.